Ya, kalau nak ada 1000 daya, kalau tak nak ada 1000 dalih. Apa maksudnya? Orang kalau sudah mau, itu akan ada 1000 cara. Tutup dari sini, masuk dari sono. Tutup dari pintu, dia masuk dari jendela. Kenapa? Karena udah ada niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran. Masya Allah, Jumat siang ini saya bersama dengan Ustadz Fatih Karim. Wih, apa? Di mana kita, Bi? Ini lagi di Cinta Quran Center. Ini wakafnya teman-teman nih. Masya Allah. Wakafnya teman-teman, alhamdulillah, jazakumullah khairan ya. Masjidnya udah jadi, wakaf antum ya. Sekarang santrinya udah nempatin, tiap hari baca Quran, sholat malam, puasa. Sekarang gedungnya udah jadi. Iya. Pahalanya ngalir terus. Amin, amin. Baru satu gedung ya, Bi? Baru satu gedung. Kita masih... Next, gedung kedua dan asrama kedua. Insya Allah ya, doakan ya. Dan mohon supportnya juga ya dari sahabat cinta Quran. Nah, di siang ini kita mau jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Bi. Ya. Kita udah bikin Q&A ya di Instagram Abi dan di Instagram Umi. Dan ini akan rutin nanti. Ya. Insya Allah akan jadi rutin. Seminggu sekali saya akan jawab Q&A. Teman-teman bertanya, kami menjawab. Insya Allah ya. Jadi rutin nanti. Jadi sampaikan aja pertanyaan, kita akan jawab. Iya. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Udah Umi kumpul-kumpulin, Bi, gitu. Dan ada beberapa pertanyaan yang senada, jadi Umi kumpulin jadi satu gitu. Nah, ini pertanyaan pertama, Bi, yang ditanyakan oleh sahabat cinta Quran. Gimana caranya bisa tetap istiqomah? Alias resep untuk istiqomah. Pertanyaan yang paling banyak ini. Jadi kalau mengisi pengajian juga begitu. Iya, makanya pengajian favorit, pertanyaan favorit. Pertanyaan sejuta umat. Ya, pertanyaan sejuta umat. Ya, jadi bagaimana caranya agar istiqomah? Ya, istiqomah itu kan tetap lurus ya, tetap on the track gitu ya. Kalau dia sholat, rajin sholatnya tetap gitu ya. Kalau dia puasa, puasanya tetap. Kalau dia berdakwah, berdakwahnya tetap gitu ya. Nah, jadi yang mendorong kita untuk istiqomah tentu yang pertama ilmu. Jadi kalau teman-teman ingin istiqomah, berarti teman-teman harus butuh ilmu. Karena tanpa ilmu, kita nggak akan ngerti apa hebatnya istiqomah, apa pahalanya istiqomah. Ya, maka istiqomah itu tatanazzalul malaikah. Jadi Allah akan turunkan istiqomah kepada mereka. Allah akan turunkan pertolongan kepada mereka. Ya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka sehingga mereka ini tidak akan ada rasa takut, rasa khawatir ya. Maka fastaqim ya, kama umirta. Jadi beristiqomahlah kalian seperti apa yang diperintahkan. Jadi memang istiqomah ini berat. Ya, makanya agar istiqomah itu terasa ringan, kita butuh pengetahuan, butuh ilmu. Maka yang pertama adalah rajin menuntut ilmu. Jadi orang yang rajin majelis ilmu, baca buku, diskusi, sharing itu insya Allah akan lebih mudah istiqomah. Ya, karena ilmu itu yang akan membimbing jalan kita. Yang kedua, ya, istiqomah itu tidak akan mungkin tanpa keimanan. Ya, jadi orang yang iman, ya, orang yang yakin akan balasan Allah, orang yang yakin adanya pertolongan Allah, orang yang yakin bahwa Allah itu dekat dengannya, dia akan istiqomah. Jadi sebenarnya nih, teman-teman semuanya, istiqomah itu adalah buah dari iman. Jadi kalau ada pohon, buahnya itu adalah iman, istiqomah, sabar, ikhlas, tawakal, tawadu, murah hati, murah senyum. Itu semuanya adalah buah. Murah ngasih hadiah kayak Abi ke Umi gitu ya. Nah, begitulah. Ini kode minta hadiah lagi. Ya, jadi orang yang istiqomah ya tentu itu adalah buah dari keimanan. Akarnya iman gitu ya. Akarnya iman. Jadi makanya makin mantap keyakinan ya bahwa sholatnya dibalas Allah, istiqomah dia. Sedekahnya akan dibalas Allah, dia akan sedekah lagi. Dakwahnya akan mendapatkan pahala, dia akan istiqomah lagi. Jadi buah keimanan itu adalah istiqomah. Sabar, kenapa ada orang sabar? Karena imannya bagus. Ya, kenapa ada orang tawakal, menyerahkan urusan hanya kepada Allah? Karena imannya bagus. Kenapa ada orang yang ikhlas, mengharapkan pujian, mengharapkan pertolongan hanya kepada Allah? Ya karena imannya bagus. Jadi iman itu adalah akar dari seluruh problem. Jadi iman itu buahnya istiqomah. Makanya orang yang istiqomah berdakwah, kenapa ya dia kok terus gitu ya, nggak futur gitu ya.
terus aja dakwah gitu. Berhijab juga nggak buka tutup kayak pintu tol gitu ya. Sebentar buka karena iman. Ya, kenapa ada orang ikhlas? Ya saya ikhlas ya Allah gitu ya. Harta, anak, semuanya ikhlas hanya mengharapkan ridho ya. Perjuangan ikhlas hanya karena dia yakin Allah. Jadi yang kedua adalah iman yang mantap. Yang ketiga, agar kita istiqomah butuh lingkungan. Butuh atmosfer, maka atmosfernya harus orang-orang soleh. Makanya orang istiqomah itu akan lebih mudah kalau lingkungannya lingkungan yang seirama, sevisi. Maka harus berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, istiqomah itu akan terbentuk jika kita punya komunitas. Misalnya Umi ya dan teman-temannya bangun namanya komunitas kawan sejalan ya. Follow Instagramnya, nah bisa gabung teman-teman di situ. Makasih untuk ya, apa? Di endorse ya. Untuk gabung, ya namanya komunitas kawan sejalan. Untuk apa? Supaya istiqomah. Jadi ada yang mau keluar, diingetin lagi, balik lagi gitu kan. Nah itu penting tuh. Untuk apa? Untuk agar kita itu on the track. Nah saya bangun pesantren. Tadi saya sholat sama santri, air mata saya nggak berhenti, ngalir terus pada saat sholat. Kenapa? Karena saya malu kalau saya melenceng, karena santri saya sekarang bisa memperhatikan, ya artinya apa? Makin banyak santrinya, makin terjaga. Makanya hidup di lingkungan pesantren, ya atau hidup di lingkungan orang-orang baik itu akan membuat kita tuh on the track. Gitu, itu istiqomah tuh. Yang ketiga ya. Yang ketiga kan. Yang keempat, ini yang paling powerful. Ya, apa yang membuat paling alasan Ustadz Fatih untuk kemudian paling istiqomah? Ingat mati. Ingat mati. Ustadz Tengku dulu ada, sekarang nggak ada. Ya, Ustadz Arifin Ilham dulu ada, nggak ada. Tadi saya pakai masker ya, teman-teman mohon doanya ya. Covid lagi tinggi lagi ya. Tadi saya pakai masker, terasa agak sesak gitu. Jadi pas pakai itu sesak gitu. Jadi makanya saya bilang kalau nggak terlalu penting, nggak pakai, nggak enak ternyata sesak itu. Saya bayangin bagaimana saudara-saudara saya yang ada di rumah sakit, mereka sesak gitu ya. Nah sesak itu ternyata nggak enak, maka begitu saya buka, nikmat banget ya. Nah bayangkan kalau sakaratul maut, ya sakaratul maut itu masya Allah nafas kita sesak, tubuh kita pucat, semuanya udah pucat kan. Makanya kalau kita lihat orang meninggal tuh sudah pucat bersih, nggak ada hasrat apapun, nggak ada nyawa, nggak ada gerakan apapun. Nah jadi mengingat kematian itu akan menambah istiqomah. Ya. Makanya orang yang ingat mati, dia akan sayang sama istri. Akan sayang sama suaminya. Orang yang ingat mati, dia sayang sama anaknya. Orang yang ingat mati, dia sayang sama orang tuanya. Orang yang ingat mati, dia nggak mau menunda sholatnya. Orang yang ingat mati, dia nggak mau nunda sedekahnya. Orang yang ingat mati, dia nggak akan mau berhenti untuk memohon ampunan sama Allah. Jadi, yang paling top itu adalah, yang paling akhir ini adalah mengingat kematian. Jadi, bagaimana cara yang paling efektif? Bisa dengan cara yang kita selalu pakai, bawa kain kafan kemana-mana. Atau juga kalau ada teman yang meninggal, kita selalu takziah. Ya. Atau mungkin bisa juga sering-sering berkunjung ke kuburan untuk mendoakan dan melihat bagaimana mereka dulu ada bersama kita. Sekarang mereka sudah di bawah tanah, tidak ada daya upaya, tidak bisa sholat, zakat, haji, puasa, tidak bisa. Jadi menurut saya ada 4 tips ya teman-temannya agar istiqomah itu. Yang pertama adalah tentu majelis ilmu. Kalau ilmu kita mantap, insya Allah istiqomah kita akan on the track. Yang kedua iman, karena iman itu adalah akarnya istiqomah. Istiqomah itu buah. Dan yang ketiga itu adalah teman-teman harus ilmu. Bukan, ilmu yang pertama. Iya, yang kedua apa tadi? Iman. Yang ketiga lingkungan. Lingkungan, atmosfer. Ya, atmosfer. Karena biar bagaimanapun kalau kita di pesantren, tapi habis keluar pesantren ke mall gitu, ya keganggu istiqomahnya. Habis itu berteman sama teman yang ngobrolin tas 700 juta, 200 juta, keganggu istiqomahnya gitu. Jadi istiqomah itu penting lingkungan ya, lingkungan. Dan yang keempat banyak mengingat kematian ya. Banyak mengingat kematian dan itu yang menurut saya paling efektif. Saya kalau misalnya lagi malas gitu ya, terus misalnya gitu, malas, aduh kan ya manusia ya, antum manusia sama, saya juga manusia, jangan digambarkan, oh ustadz itu terus nggak ada malasnya gitu, ada malasnya gitu. Ya misalnya habis sholat gitu, malas baca Quran gitu kan, tapi saya bilang, jangan-jangan ini bacaan saya yang terakhir. Udah ambil. Ya tadi misalnya mau sholat ba'diyah gitu ya, aduh malas banget sholat ba'diyah kan, namanya manusia ya, ada malas kan, ingat gitu. Jangan-jangan nih sholat terakhir gitu. Udah sholat. Ya kan? Mau ngevlog nih, panas. Ya kan?
ngobrol sama Umu Sajat nih, jangan-jangan ini ngevlog kami yang terakhir, ngevlog gitu. Jadi makanya ingat mati itu sangat efektif. Ya, itulah mengapa sultan-sultan dari Turki Utsmani, Khilafah Islamiyah di Utsmaniyah itu menjadikan mahkota mereka adalah kain kafan. Karena mereka selalu ingat di atas kepalanya nggak ada yang lain kecuali mati. Jadi mati itu sebagai pendorong amal mereka. Gitu tentang istiqomah. Ya, jadi tips istiqomah. Istiqomah itu tipsnya sama dengan 3I 1L. Apa itu? Iman, ilmu, ingat mati, dan lingkungan yang solih. Tuh, gampangnya gitu. 3I 1L ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Mudah-mudahan bermanfaat ya, sahabat cinta Quran. Pertanyaan kedua, Bi. Ini datang dari teman-teman yang masih galau, apakah harus resign atau enggak dari sebuah bank. Nah, ini juga pertanyaan yang lumayan sering banyak masuk. Pasti. Ya, Bi ya. Dia mau resign, tapi sebetulnya dia masih punya kewajiban di bank, kan kadang-kadang gitu ya, Bi ya. Gimana? Apa yang harus dia putuskan? Dia langsung resign, tapi dia cari pinjaman dari luar, atau dia tunggu sampai hutangnya selesai, kemudian dia baru resign gitu. Atau ya senada dengan ini, intinya teman-teman yang sekarang masih galau di dunia perbankan. Ya, yang pertama tentu ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Sebenarnya bukan hanya bank ya, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain yang senada ya. Resign dari bank, resign dari asuransi, betul, Bi. resign dari tempat-tempat pekerjaan maksiat. Ini bagaimana? Yang pertama, niat. Ya, tanamkan aja dulu niat. Itu yang penting. Karena kalau sudah ada niat, insya Allah ada jalan. Ya. Ada niat, ada jalan. Jadi niat dulu, karena niat itu yang nanti akan memudahkan. Ya, jadi kalau sudah ada niat, insya Allah semua jadi bisa. Ya, makanya ada pepatah Malaysia bilang itu, ya kalau nak ada 1000 daya, kalau tak nak ada 1000 dalih. Apa maksudnya? Orang kalau sudah mau, itu akan ada 1000 cara. Tutup dari sini, masuk dari sono. Tutup dari pintu, dia masuk dari jendela. Kenapa? Karena udah ada niat. Nah, jadi yang pertama itu paling penting nih, itu pasang niat dulu. Ada niat, karena kalau orang udah ada niat itu ada aja caranya. Ya, saya misalnya ketika sudah ngelihat Umu Sajat ya, ngelamarnya, udah ada niat. Kalau udah ada niat gimana? Ya udah langsung ambil nomor handphonenya, telepon. Sudah telepon gimana? Datangin bapaknya, karena udah niat. Ya, jadi kalau orang udah niat itu nggak akan ada henti gitu. Nah, kayak menghentikan ya cuma Allah aja. Nah, jadi pertama niat. Kenapa? Karena niat ini akan memudahkan jalan dari Allah. Yang pertama niat. Jadi niat aja dulu, bismillah ya Allah, pingin keluar. Itu paling tidak kalaupun Allah wafatkan, Allah catat wafat itu dalam keadaan sudah berniat untuk keluar dari maksiat itu. Ya. Yang kedua, ya tidak langsung keluar menurut saya. Dilihat dulu apakah pekerjaan, karena gini, pekerjaan di bank itu kan bukan semua pekerjaan haram, ya. Karena bank itu kan bukan haram, ya, ingat ya. Bank itu lembaga jasa keuangan. Ada transaksi yang haram, ada yang halal, ya kan? Ada pekerjaan di bank yang halal, misal contoh ngantarin masukin uang ke ATM, kan nggak ada hubungannya dengan riba itu, ya. Atau misalnya yang tukang bebersih ATM, kan nggak ada hubungan dengan riba. Ya kan? Atau misalnya orang yang kemudian buatkan aplikasi untuk orang supaya cek saldo dan yang lain, kan nggak ada hubungan langsung dengan riba. Nah, sehingga kita harus lihat dulu, riba memang betul haram, karena riba itu dosa besar dan dosa yang paling kecil seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Tapi kalau memang kita ingin memilih yang terbaik, ya, sehingga ini subhat, ya, di bank itu ada abu-abu, baik keluar. Nah, bagaimana kalau saya berpendapat memang kalau saya itu langsung keluar. Kalau saya memang langsung keluar, dan begitu di luar saya akan mencari pekerjaan setelah saya keluar. Supaya apa? Karena saya tahu itu nggak boleh, dan saya tahu bahwa di luar ada 999 jalan gitu, ya saya keluar aja. Nanti di luar akan saya cari pekerjaan baru, begitu. Tapi kan semua orang nggak seperti saya. Mungkin teman-teman beda-beda. Ada yang, Ustadz, saya mau keluar tapi mendingan saya buat bandaranya dulu supaya nanti kalau pesawatnya melandas enak gitu. Artinya apa? Saya bikin keluar bandara baru buat, dulu ya, buat pekerjaannya, buat cari bisnis dulu sampingan, baru kemudian keluar. Ya silahkan, tadi balik ke pasal pertama karena itu udah niat kan gitu ya. Nah, bagaimana kalau tipe yang kedua? Ya silahkan juga. Tapi tadi betul-betul jangan niat sih. Ketemu 2017 lo ngomong niat. Ketemu 2021 masih di situ. Lu niat nggak sih ya itu? Karena kalau orang niat itu ya udah niat. Gimana kalau udah niat? Niat itu intention, niat itu kahayang kalau orang Sunda bilang. Keinginan kuat, azam. Nah, itu. Kalau orang sudah punya azam, faiza azamta fatawakkal. Jadi kalau udah punya niat, serahkan sama Allah. Ya, yang kedua tipenya begitu. Yang ketiga gimana? Ya tetap di dalam.
Nah, tetap di dalam berarti silahkan, konsekuensinya tentu ketika kita tetap di dalam dan wafat berarti mati dalam keadaan maksiat. Nah makanya saya lebih cenderung yang pertama bismillah. Kalau memang pekerjaan kita tuh setelah diteliti akad-akad ya muamalahnya terkait langsung dengan riba, bismillah udah saya langsung akan tinggalkan pekerjaan itu. Kalau saya menganjurkan ada tipe yang pertama, ada yang tipe yang kedua. Ya saya tahu Ustadz itu haram, tapi ini saya lagi siapkan ini itu. Ya sudah, ya Allah Maha tahu, tapi antum ada niat untuk itu. Tapi jangan lama-lama, dibatasin misalnya 2 tahun udah paling maksimal, 1 tahun lebih bagus. Ya sudah, setahun cepat. Sambil kirim CV ke sana sini, CV sama sana, udah selesai kan? Jadi niat itu harus ditunjukkan dalam nyata, karena niat itu kan nggak kelihatan. Yang kelihatan tuh amal. Jadi ini pertanyaan paling banyak memang. Kalau tahu sih pingin resign, itu kan riba haram. Tapi kalau kita nggak kerjain gimana ya? Tapi kalau dikerjain kayaknya susah cari kerja. Jangan gitu teman-teman ya. Ketika teman-teman mengatakan susah cari kerja atau tidak mungkin lagi dapat nafkah, itu berarti teman-teman mengatakan Allah itu miskin. Padahal Allah menyatakan ya, nahnu agniya wa antum fuqara. Kami itu kaya, maha kaya. Kamu yang miskin. Ya, teman-teman tahu nggak? Teman saya itu jual jangkrik burung. Ya, punya truk 3. Ya, jualan jangkrik. Ya, ada lagi jual namanya kascing. Ya. Tahu kascing? Bekas cacing. Jadi cacing tanah yang spesial itu ada kascing itu cacingnya diambil, nanti dikeringkan untuk obat-obat toko-toko obat Cina. Nah, kascingnya itu, bekas cacingnya itu diekspor. Ya, Masya Allah rumahnya mewah. Rumah apa? Rumah cacing istilahnya. Dari cacing. Ya, jadi teman-teman jangan suka kerja di bank, dan percaya kata saya, antum nggak akan kaya kalau jadi karyawan. Kalau mau kaya ya pengusaha. Iya betul. Umi jadi ingat waktu Umi beliin sajad topi boboiboy online. Iya. Itu cuma topi, busa digunting-gunting, ada duri-durinya, jadi dapat duit. Iya. Orang buat kotaknya BTS aja bisa dapat duit. Iya benar. Iya kan, jadi maksudnya gini loh, jangan cepat gitu ya berpikir itu kalau nggak kerja di bank nggak kaya. Dan punten, karyawan bank sekaya apa sih? Pasti rumahnya utang. Nah, rumahnya utang, mobilnya utang, memang punya mobil, memang punya handphone, hutang semua. Pertanyaannya, terus harta aslinya apa? Ya. Bahkan banyak kan karyawan bank ya, kelihatan kaya, umroh kagak. Ya, ke Australia udah kemana-mana, umroh enggak, haji belum. Dan ke Australia juga karena tugas kantor. Jadi enggak dah, itu kaya uang orang, bukan uang dia. Dia kan cuma megang uang orang. Enggak lah, saya pikir enggak, insya Allah ya. Jadi kalau antum mau kaya, justru minta sama yang maha kaya. Ya, jadi punten, ini penting saya sampaikan, kalau saya keluar langsung. Ya, no aling-aling, langsung keluar. No debat ya, nggak usah debat-debat, nggak ada tedeng aling-aling. Kalau saya, haram nih, sudah bismillah saya keluar. Bismillah ya teman-teman ya, sahabat cinta Quran ya, dikuatin niatnya, bismillah gitu. Ya. Ini pertanyaan ketiga, Bi. Nah, ini juga pertanyaan yang lumayan sering masuk, Bi. Gimana caranya kita bisa ridho sama takdir Allah? Karena kadang-kadang kita tuh suka membandingkan hidup kita sama orang lain. Orang lain kayaknya begini gitu. Itu gimana tuh, Bi? Iya. Kita akan ridho ketika kita percaya. Ya. Istri itu akan ridho pada suaminya kalau dia percaya sama suaminya. Makanya dia dikasih berapapun dia ridho. Di bagaimanapun dia ridho gitu. Ridho itu kan artinya kepasrahan, penyerahan, dan itu kan buah dari yakin. Ya. Jadi orang yang kemudian ridho akan takdir, itu berarti dia betul-betul yakin Allah nggak mungkin salah untuk dia. Contoh misalnya, sebelum meminang Ummu Sajjad gitu ya, saya gagal meminang yang lain, ya kan? Kemudian batal, saya ridho aja. Kenapa? Ya bagi saya bahwa Allah nggak mungkin salah gitu aja. Udah, akhirnya gimana? Ya saya tenang dan Allah ganti dengan yang lebih baik. Contoh lagi, saya tidak diterima akabri. Wih, gini-gini mau jadi akabri loh, ya. Padahal apa? Waduh, itu yang namanya saya paskibra daerah, pingin banget jadi akabri, rambut udah dicepakin, ternyata nggak jadi. Ternyata apa? Sekarang saya ngisi jenderal. Pertanyaan saya, buah ridho apa? Bahagia. Kemudian apa? Saya nggak pingin kan nggak terima tuh akabri. Saya akhirnya masuk STPDN. Udah sampai diterima, udah di STPDN. Ternyata apa? Nggak jadi. Ternyata apa? Saya ngisi gubernur, ngisi wali kota. Pertanyaan saya lebih enak mana? Ngisi kan? Nah, jadi ridho akan qadha itu akan membuahkan kebaikan. Makanya ciri-ciri keimanan yang hakiki itu adalah ridho akan qadha.
Nah, berarti ridho itu apa? Iman. Nah, Iman. Jadi kalau kita sakit lagi, ya, tadi malam misalnya Sajat sama abangnya main gitu ya. Kemudian abangnya tuh keplekok ya sehingga tulangnya itu geser ini apa namanya? Dengkulnya. Wah, itu ngeri itu. Tapi ya pasti awal pertama pasti kaget lah. Waduh, stres itu apa gimana gitu ya. Tapi mikir-mikir, mau dikaji-kaji gimana juga. Ya Allah udah tentukan begitu. Tapi akhirnya ya sudah ikhtiar, diperbaiki, sudah. Nah, jadi ridho akan qadha itu akan menyebabkan hati kita tentram, tenang. Kenapa? Karena kita yakin di balik ini akan ada rencana indah. Di balik sakit akan ada sehat yang berkepanjangan. Di balik belum punya jodoh misalnya, bagi teman-teman ya, Masya Allah, ridho akan Allah hadirkan pertolongan. Di balik belum punya pekerjaan akan Allah janji berikan. Jadi ridho akan qadha itu selaras dengan sikoh biwa'dillah. Ya. Percaya akan janji Allah. Jadi kalau orang yang ridho akan qadha itu tipsnya seperti apa? Ya percaya sama Allah. Percaya Allah nggak mungkin zalim. Percaya Allah nggak mungkin jahat. Nah itu ridho akan qadha. Jadi teman-teman semuanya, kalau kita ridho akan qadha, itu pasti adalah keimanan yang kokoh. Itulah mengapa para sahabat dulu ketika mereka di kepalanya disisir dengan gergaji besi, ya, ada yang kemudian dibunuh dengan cara ditarik kuda di kiri, sebelah kiri ditarik kuda, sebelah kanan ditarik kuda sehingga badannya terbelah, keluarganya ridho. Iya. Mereka akan mendapatkan surga Allah karena satu keyakinan kita, subhanallah. Apa itu subhanallah? Maha suci Allah. Nah, namanya maha suci berarti apa? Nggak mungkin salah, nggak mungkin Allah tuh dengki, nggak mungkin Allah iri, nggak mungkin Allah itu hasad, nggak mungkin. Jadi gimana? Ya Allah suci aja. Jadi ya terima ikhlas dan berharap sama Allah agar Allah mengganti dengan suasana dan hadiah yang lebih indah. Iya, jadi harus dimunculkan kepercayaan dulu sama Allah ya, Bi. Ya. Kalau nggak percaya ya susah ya. Gimana? Iman dulu, karena kalau orang sudah iman, apapun yang diberikannya gimana? Udah pasti baik, nggak mungkin salah gitu. Percayalah gitu ya. Nah itu nanti insya Allah kita akan rutin teman-teman semuanya, ini baru tayangan perdana ya. Insya Allah akan seminggu sekali. Jadi saya sampaikan kalau di Instagram Umu Sajat atau saya ada kata UFK, sampaikan aja pertanyaan apa. Nanti pertanyaan yang terbaik akan kita pilih. Dan insya Allah nanti ke depannya kabar gembira nih. Pertanyaan yang dipilih akan dapat hadiah. Alhamdulillah. Dapat hadiah dari. Hadiahnya nggak dibocorin. Masya Allah dari banyak lah hadiahnya ya. Pokoknya sampaikan saja pertanyaannya. Kita akan kirim hadiahnya. Akan kirim hadiahnya dan akan jawab pertanyaannya di kata WFK ya. Ini jadi edisi perdana. Insya Allah teman-teman semuanya mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tetap istiqomah, jaga kesehatan dan doa saling mendoakan ya. Insya Allah ya. Nanti kita ketemu lagi di rubrik kata WFK spesial Q&A bersama dengan Ustadz Fatih Karim ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, tenang. Minggu depan akan kita bahas lagi ya. Kita pamit dulu ya, Bi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.